Ini adalah sisa-sisa Masjid Nabi Sulaiman saat ini. Masjid sedang menjalani proses perbaikan di bawah sebuah institusi internasional. Pekerjaan perbaikan ini diatur oleh badan tersebut. Situs tersebut ditandai dengan angka-angka untuk mempercepat perbaikan sehingga mereka bisa memindahkan ke dalam bentuk keindahan yang asli. Selain memperbaiki situs tersebut, pekerjaan juga termasuk mengumpulkan informasi dan memimpin pelajaran menyeluruh mengenai sejarah kota ini. Tempat ini dulunya merupakan wilayah kediaman. Penduduk setempat dulu biasa tinggal di bangunan dengan banyak tangga. Saat ini hanya bekas-bekas bangunan ini yang tersisa. Ini adalah bagian dari peninggalan dari masa Ratu Balkis. Pekerjaan perbaikan menunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Tempat pemujaan ini benar-benar dibangun oleh Ratu Balkis. Sisa-sisa peninggalan kuno ini diubah menjadi masjid oleh penduduk setempat setelah kedatangan Islam di Yaman kira-kira 1400 tahun yang lalu. Masjid ini dinamai Masjid Sulaiman. Bagian pilar-pilar dan atap di luar bangunan ini dibangun hanya sesaat setelah Islam datang di Yaman. 8 pilar ini adalah bagian struktur asli dari bangunan ini. Seperti tempat-tempat lain di Yaman, kebanyakan penduduk Maghrib adalah Muslim. Azan, panggilan untuk sholat, terdengar dari menara masjid untuk memanggil kaum Muslim untuk mengerjakan sholat Jumat. Islam tiba di Yaman pada permulaan abad 7 Masehi. Dal pertama atau misionaris yang dikirim ke sini adalah Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang terkenal. Pemandangan seperti ini adalah hal yang biasa di masa modern seperti sekarang di Yaman. Kedamaian yang dinikmati oleh kaum Muslim di Yaman dapat terlihat pada jamaah yang sedang melaksanakan sholat Jumat. Konsep tauhid, konsep keesaan telah menyatukan masyarakat di Yaman. Kaum Muslim adalah bersaudara. Walaupun pernah ada pertumpahan darah di antara mereka akibat perbedaan ideologi, semua itu sekarang tinggal sejarah. Yaman selalu diberkahi oleh tuntunan Allah. Berdasarkan kronik-kronik sejarah, tanah ini telah dihadiahi dengan beberapa nabi dan rasul. Berabad-abad lalu, nabi-nabi seperti Hud, Soleh, dan Sulaiman bangkit untuk berkhutbah tentang kebenaran sejati dan memerangi kaum Mustajilah di Askab dan Sabah. Keduanya terletak di Yaman pada saat ini. Arash Balkis atau Singgasana Balkis adalah peninggalan bersejarah yang tiada ternilai. Balkis adalah ratu kaum Sabah yang terkenal. Menurut para arkeolog, singgasana, kuil, dan rumah makam adalah 3 elemen penting bagi setiap bentuk peradaban kuno manapun. Singgasana mencerminkan kekuatan penguasa. Kuil menggambarkan kewenangan spiritual penguasa, sementara rumah makam adalah simbol kehidupan abadi setelah kematian.
Aras Balkis yang dikenal sebagai Kuil Bir'an disebutkan dibangun sekitar tahun 500 sebelum Masehi yang menjadi simbol kebesaran peradaban Sabah di masa kuno. UNESCO, sebuah badan internasional, telah berinisiatif untuk melestarikan peninggalan bersejarah yang sangat berharga ini. Bentuk asli dan bangunan peninggalan ini masih dapat ditemukan. Bagian lain bangunan ini dikatakan telah terkubur di bawah tanah. Saat ini tempat itu sedang dalam perbaikan secara menyeluruh. Quran telah mengisahkan tentang bagaimana singgasana Ratu Balkis dibawa dari Sabah ke Palestina hanya dalam sekejap mata. Nabi Sulaiman meminta warganya, baik yang berupa manusia atau jin, dapat membawa singgasana dari Sabah ke Palestina untuk menunjukkan ketidakberdayaan kerajaan Ratu Balkis. Quran menceritakan tentang peristiwanya tersebut. Sulaiman berkata, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang sebagai orang yang berserah diri?" Ifrit dari golongan jin berkata, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku sanggup membawanya, lagi dapat dipercaya." Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matahari terbit." Maka saat Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya?" Ketika Balkis menerima pesan dari Nabi Sulaiman, dia segera meminta nasihat dari para menteri. Para menteri tersebut cenderung untuk berperang. Meskipun demikian, sebagai penguasa yang pandai, Ratu Balkis mengetahui bahwa perang akan membawa penderitaan bagi rakyatnya. Untuk itu, dia memilih untuk menjawab Nabi Sulaiman melalui jalur diplomatik. Dia mengirim seorang pembawa pesan kepada Nabi Sulaiman dan menawarkan kepadanya hadiah-hadiah yang sangat berharga dengan harapan bahwa Sulaiman akan bersikap lebih toleran kepada kerajaan Sabah. Hadiah-hadiah tersebut dikembalikan oleh Nabi Sulaiman dengan sebuah peringatan bahwa dia akan menyerang Sabah. Ratu Balkis tidak punya pilihan lain kecuali pergi ke Palestina untuk menemui Nabi Sulaiman. Allah memberkati Nabi Sulaiman dengan kebesaran. Sulaiman mampu membuat sang ratu percaya akan pencipta yang sejati. Pemujaan matahari akhirnya dilarang oleh Ratu Balkis. Dia beriman kepada Allah dan mengakui kebodohannya yang telah lalu. Kira-kira 1 kilometer dari singgasana Balkis adalah kuil matahari yang juga dikenal sebagai Mahram Balkis. Tempat itu benar-benar ditutupi dengan bumi dan pasir, kecuali 8 pilar ini.